Oke, saya mau membahas mengenai barisan, tapi secara lebih detail akan kita bahas di semester yang akan datang. Di sini yang sederhana saja. Ya. Jadi barisan atau dalam bahasa Inggrisnya adalah sequence. Itu adalah bilangan yang diurutkan begitu ya. Jadi bilangan yang diurutkan. Jadi mungkin pernah belajar mengenai barisan aritmatika, begitu kan? Yaitu suku pertama, kemudian suku berikutnya ditambah dengan konstanta tertentu. Demikian seterusnya. Ya. Tapi biasanya kalau di SMA ini berhenti. Nah, kita lebih ke lanjut ya. Jadi misalnya barisan geometri. Ini suku pertama, suku berikutnya dikali dengan bilangan tertentu, suku berikutnya dikali dengan bilangan yang sama, demikian seterusnya. Nah, yang kita ingin lihat adalah ini menuju ke berapa. Jadi biasanya kita akan menyebut barisan sembarang dulu. Barisan suku pertama, suku kedua, suku ketiga, begitu ya, dan seterusnya, dan ini akan menuju kemana. Nah, nilai menuju kemana ini dulu di kalkulus mungkin pernah disebut, katakanlah menuju ke suatu bilangan L, gitu ya. Jadi nilainya itu menuju ke L. Nah, kita tidak akan membahas barisan yang aneh-aneh dulu. Yang kita bahas cukup barisan geometri dalam bentuk seperti ini. Ya, jadi A0 ya pakai R ataupun P ya. Mungkin R aja rasio gitu. A0 R kuadrat dan seterusnya. Nah, ini kita akan cari limit N menuju tak hingga dari A0 kali R N-1 ya. Nah, ini kita sudah belajar bahwa kalau harga mutlak dari R-nya itu lebih kecil dari 1, ya dalam hal ini boleh sama ya. Hati-hati, saya kira tidak ya. Ini akan menuju ke 0. Tapi kalau R-nya 1, maka dia menuju ke A0 kan. Terus saja A0. Ya. Nah, kalau R-nya -1, kalau dia -1, maka barisannya itu kan bergerak begini ya. Jadi A0, -A0, A0, -A0, dan seterusnya. Jadi di sini yang disebut sebagai tidak konvergen gitu. Oke. Nah, kita sudah melihat bahwa kalau R-nya lebih besar 1, ini juga tidak konvergen. Ya, dia akan, kalau R-nya positif, dia akan membesar terus tanpa batas. Ya, jadi kalau R-nya positif, maka limit dari N menuju tak hingga A0 R N-1 itu lebih besar 1 ya, maka dia menuju ke tak hingga. Nah,
kunci yang paling sederhana adalah dalam hal ini untuk memahami itu saja, jika limit fx x menuju tangga itu L, ya, dan kita bentuk barisan xn itu adalah fxn, fn, gitu, ya, maka limit dari xn n menuju tangga dari xn itu juga ke L. Ya, jadi ini Anda sudah belajar di kalkulus kan, bagaimana menentukan suatu limit fx itu suatu fungsi menuju tangga sama dengan L. Ya. Nah, mungkin yang agak sedikit berbeda kalau barisannya itu bentuknya begini nih. 1/n pangkat n, ya. Jadi kalau n-nya besar, maka dia 1, berapa dipangkatkan besar, ya. Jadi dia pangkat besar, gitu, ya. Tentu saja kalau xn 1 pangkat n, ya 1 terus, gitu kan. Nah, kalau ini limitnya tidak sama dengan n. Nah, berapa? Ya, kita pakai fx sama dengan 1/x seper-x, x, gitu. Ya. Kita hitung limitnya 1 plus seper-x pangkat x menuju tangga. Nah, kalau ini harganya L, maka L-nya tidak 0, kita bisa gunakan ln x, ya, ln, ya. Jadi saya langsung saja limit x menuju tangga x ln 1 plus x sama dengan ln L, gitu. Nah, jadi kalau x-nya besar, ini besar, ya, kali menuju 0. Jadi harus diubah dengan menggunakan L'Hopital. Nanti kita akan bisa mencarinya. Jadi ini seper-x, begitu. Jadi dalam hal ini adalah bentuk 0/0. Nah, pakai L'Hopital, limit x menuju tangga 1 plus seper-x kali 0 min seper-x kuadrat per min seper-x kuadrat. Kemudian hilang. Dan kalau x-nya besar, ini adalah menuju 0, jadi hasilnya adalah 1. Nah, jadi ln L sama dengan 1, kalau begitu L-nya adalah E pangkat 1, yaitu E. Ya. Jadi limit n menuju tangga 1 plus seper-n pangkat n itu ada E. Nah, kita nanti di real analysis akan membuktikan ini dengan cara lain. Nah, ini intro sebentar. Kita akan lanjutkan dengan deret, ya, yang merupakan topik yang ada di buku.